Melalui kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi, kalian dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia dalam tubuh dengan tepat. Yang ketiga, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dengan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kajian literatur dan diskusi gangguan pada sistem reproduksi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Oke, sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran yang baru namanya PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti Ibu akan munculkan video. Dari video itu, kalian akan tentukan mengambil pertanyaan kira-kira berdasarkan video itu apa. Kemudian dari LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Udah? Kemudian Ibu akan ambil nilai, bukan hanya nilai hasil tes kalian. Jadi kalian punya proses belajar di kelas bagaimana keaktifan kalian. Sudah? Itu semua akan Ibu nilai. Oke. Kemudian kalian sudah duduk dalam kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, oke, dan kelompok 3. Oke, semua sudah lengkap. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian. Ini untuk kelompok 1. Ini bahan ajarnya. Oke, ini kelompok 2, kelompok 3. Dan kelompok 2. Sudah, perhatikan di LKPD sebelum Ibu putarkan video. Udah? Kalian sudah lihat LKPD-nya? Nah, di LKPD di situ ada artikel. Udah? Balik bagian belakangnya. Ada artikel yang nanti kalian baca setelah kalian saksikan video ini terlebih dahulu. Udah? Jadi semua silahkan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Kementerian Kesehatan RI mencatat sebaran penyakit sifilis meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni dari 12.000 menjadi hampir 21.000 kasus. Dari jumlah itu terdapat penambahan rata-rata per tahun mencapai 17 hingga 20.000 kasus. Sementara itu di Kota Yogyakarta, saat ini tercatat ada sekitar 30 kasus aktif sifilis, selaras hasil pemeriksaan sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Seksi Pengendalian dan Imunisasi Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta, Endang Sri Rahayu, menyebutkan dari jumlah tersebut terdapat dipengaruhi yang buruk tertular dari suasana. Hal yang terjadi di daerah, meski tidak, namun kasus ini punya sulit banyak peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mencatat sepanjang tahun 2022 ditemukan 95 kasus sifilis. Sedangkan dari Januari hingga akhir 2023 ini, penyakit infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual itu telah ditemukan 92 kasus. Sementara itu, di Bantul, Dinas Kesehatan mencatat rata-rata mereka yang terpapar sifilis adalah masyarakat produktif. Pengelola program HIV Dinas Bantul, Endah Wahyu Ratnayanti Bayuji, ada 8 kasus sifilis di tahun 2022 dan di tahun 2023 hingga bulan Mei hanya ada 1 kasus dengan usia antara 20 sampai 49 tahun. Dinas Kesehatan Gunung Kidul mencatat hanya ada 22 kasus sifilis yang terdata sejak tahun 2017. Dari jumlah tersebut tidak ada laporan kematian. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melaporkan ada 5 kasus sifilis dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. Oke, ya. Sudah saksikan video tadi? Ibu kasih kalian waktu 2 menit. Di situ ada LKPD kan? Di kalian punya LKPD. Ada artikel, berita juga. Jadi ada 2. Jadi kalian perhatikan video itu dan baca artikel yang ada di LKPD kalian. Udah? Nah, di LKPD itu ada artikel yang kalian harus baca. Kemudian kalian buat pertanyaan
dari artikel yang kalian baca dan video yang kalian saksikan tadi. Kira-kira ada pertanyaan apa yang bisa kalian ambil dari artikel sama video yang kalian saksikan? Tulis pertanyaan itu di dalam LKPD. Nanti habis ini Ibu tanya. Ibu kasih waktu 2 menit, baca artikelnya, sembari tentukan pertanyaan. Oke? Oke, 2 menit dimulai. Boleh dibaca dulu artikelnya. Oke, baca artikel dan lihat atau ingat lagi tadi videonya tentang apa. Kalian tentukan masalah yang kira-kira bisa kalian dapati dari artikel dan video itu. Ya, tulis di situ. Nanti habis ini Ibu tanya ya. Jadi nanti tiap-tiap kelompok punya rumusan masalahnya. Oke? Sudah? 2 menit. Kelompok 2. Sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah? Coba kelompok 2 yang kalian dapati terkait pertanyaan dari video dan artikel itu. Apa? Coba rumusan masalah yang kira-kira kalian dapat. Suara yang keras supaya kedengaran. Ayo. Silahkan. Rumusan masalahnya ya apa? Selain HIV/AIDS dan sifilis, adakah penyakit lain yang menyerang sistem reproduksi manusia? Oke, selain HIV/AIDS dan sifilis, adakah penyakit lain yang menyerang sistem reproduksi manusia? Oke, kelompok 1 sudah ada pertanyaan? Ayo, apa coba? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena penyakit sifilis? Oke, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena atau terhindar dari penyakit sifilis? Kelompok 3, ada pertanyaan yang sudah kalian siapkan terkait video dan artikel tadi? Apa? Coba suara yang besar supaya bisa kedengaran. Kenapa kasus HIV atau AIDS dan sifilis harus meningkat? Oke, mengapa kasus HIV dan AIDS selalu meningkat? Oke, dari rumusan masalah itu, satu saja yang rumusan masalah. Ada lagi? Coba, kelompok 1, rumusan masalah apa lagi yang kalian dapati? Coba Adi, apa yang kalian dapat? Apa yang harus Penyebab terjadinya penyakit HIV/AIDS. Oh, penyebab terjadinya penyakit HIV/AIDS itu apa? Seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Oke, Fatia silahkan. Apa ayo? Ya, silahkan. Untuk penyakit HIV atau AIDS? Oh, adakah obat untuk menyembuhkan penyakit HIV/AIDS dan sifilis? Oke, good. Jadi dari pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi, kalian buat perkiraan jawaban. Udah, kalian buat perkiraan jawaban yang ada di LKPD itu. Udah, balik yang di belakang, kalian tulis jawaban yang menurut kalian kira-kira bisa menjawab pertanyaan kalian tadi. Tulis perkiraan jawabannya di kolom yang berwarna kuning ini. Udah? Sekarang silahkan bekerja, lanjutan semua itu sudah ada di LKPD, kalian mengerjakan LKPD, udah? Ibu akan kasih waktu untuk pengerjaan LKPD itu sekitar 40 menit. Jadi kalian berdiskusi dan menyelidiki terkait pertanyaan yang kalian buat dalam LKPD, Ibu kasih waktu 40 menit. Udah, jadi kalau ada yang tidak jelas, boleh tanyakan kepada Ibu. Ya,
Oke, 40 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi kalian harus berkolaborasi ya, aktif di dalam kelas, aktif di dalam kelompok kalian. Udah aktif, berkolaborasi dengan teman, berdiskusi. Tulis di situ. Nanti tempel di sini ya. Tempel. Kemudian kayak apa? Lagi. Mana? Contoh, ada di buku toh? Boleh cari sumber referensi lain dari internet boleh. Kalian buka buku kalian boleh, lihat dan bahan ada yang dibalikan boleh. Bebas, silakan. Ya, sebagaimana jangan lupa kalian buat laporan kalian nanti ya yang mau ditempel di karton Manila ya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh tanyakan pada ibu. Nah, itu nanti digunting baru tempel di sini ya. Nah, penyebabnya apa? Ya, terus gitu baru tempel. Oh, nah. Oke. Sip. Nah. Oke, kerjasama ya.
Iya, itu penyebabnya apa? Kalian analisis dengan gambar itu, kemudian kalian tentukan, di situ kan ada gambar bakteri sama penyakitnya. Tentukan itu karena apa, penyakitnya, nama penyakitnya apa, penyebabnya apa, upaya pencegahannya apa. Udah? 40 menit ya. Nanti laporan kalian presentasikan di depan. Udah? Sip, mantap. Lanjutkan. Ada juga di sini, boleh lihat di ibu pembahasan ajar lagi ada, semua ada di sini. Itu oh, ini kan kelompok ini. Udah, nanti di ini kasih selesai ini. Udah, yang ini dulu, yang ini fokusnya ini. Sip. Good. Kalau ada yang sing paham tanya. Ayo. Ya, kayak gitu. Oke, waktu sudah berjalan 5 menit. Ibu ingatkan ya, waktu kita 40 menit untuk menyelesaikan LKPD dan kalian punya laporan penulisan. Udah? Jadi sudah jelaskan di LKPD sudah jelas tertulis untuk kelompok 1. Kalian nanti fokus untuk gonorea, kan? Kelompok 2 fokus untuk apa tadi? HIV, AIDS. Kemudian kelompok 3 nanti fokus untuk masalah sifilis atau aja singa. Oke.
Aduh, di ban aja nih. Ini saya tulis ini semua tempel di situ. Ya, kayak gitu. Tadi kan yang ini tuh. Nah, dia punya gejala bagaimana, dia punya upaya pencegahan bagaimana. Ya, good. Udah, jadi nanti setelah selesai kalian kerjakan LKPD dan kalian punya laporan penulisan, kalian presentasi. Udah? Presentasikan kalian punya hasil laporan nanti di depan. Oke? Ibu sembari melakukan penilaian ya. Jadi yang aktif, yang tidak aktif, nanti ketahuan. Oke, kurang lebih 25 menit lagi.
Ya, jelas kelompok 3. Ada masalah? Iya. Gono. Ya, betul. Kamu tentang penyakit apa? Kamu bahas apa ini? HIV tapi ini bukan ini penyebabnya. HIV punya penyebab apa? Ini? No. Fokus kan tadi tuh kamu fokus kan ini nih. Oh. Iyo. Lanjut. Nah, itu. Sip. Sayang papa yang ini, dia punya ini bisa nih, bisa dipakai sebenarnya. Cuma apa? Yang ini sayang diganti. Atau kamu ambil yang di situ sah. Toh, itu nanti tempel di situ. Ya, maaf kayak gitu. Tulisan bahasa supaya bisa terbaca ya. Itu bisa tuh, sudah sama papa. Yang penting nanti penyampaiannya jelas supaya teman-teman lain dengar dan tahu. Apa itu? Yo, sama papa. Cara pencegahan sudah dia punya gejala. Nanti baru tempel di sini. Jangan lupa tulis nama kelompok di kalian punya itu ya, laporan yang di karton Manila ya. Bukan. Baginya. Tidur dia baginya. Itu.
Gimana Adi, ada masalah? Tidak, aman? Ada masalah? Aman? Ya. Boleh, bawa semua boleh. Bawa bahan aja. Bawa ini boleh sama apa-apa. Bawa ini juga boleh. Bawa dengan bahan aja. Terus supaya kalau seandainya ada pertanyaan nanti, kalau sudah jelas, kalian bisa pakai rujukan. Tuh, ada referensi untuk kalian. Oke, coba Ibu lihat. Ini sudah. Nah. Ya. Nama yang penyebab ini apa? Nah, siapa apa nanti pakai itu saja, tempelkan di sini namanya tuh. Kasih tulis panjang begitu baru tempel sah. Nama kelompok, oke, sip. Saya tinggal kasih selesai LKPD saja toh? Oke. Kasih menyala. Eksa. Pokok. Nah, ini. Lupa tadi. Sudah toh? Terima kasih. Oke. Oke, kurang lebih 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Langsung presentasi tiap-tiap kelompok. Upaya pencegahan. Di sini bahan aja nih yang ada. Nah, Ibu Subianto boleh lihat di internet, boleh lihat di bahan aja, boleh lihat di semua. Ini kalian punya penyakit yang ini. HP. Yang paling kasep di sini.
Sudah, Candy? Mm-mm. Apa itu? Iya. Fokus yang di kompung bisa aja toh. Nanti yang LKPD kalau itu sudah selesai kasih selesaikan inilah. Gimana saja boleh. Sini. Oh, apa ini cara? Oh, begitu. Oh iya, good. Oke, 5 menit lagi ya. Boleh. Nggak ada masalah. Yang penting kan paham nanti dengan materi yang kalian sampaikan toh. Nanti yang presentasi duluan kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap, nanti presentasi duluan ya. Oke, 3 menit lagi. Setelah kelompok 1 yang presentasi kelompok 3. Kelompok 2 terakhir. Oke? Iya.
Bawa saja kalau mau presentasi, bawa. Kelompok 1, bagaimana? Sudah siap presentasi? Oke, siap? Ya. Oke, kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 3 dan kelompok 2, Ibu harap kalian memperhatikan presentasi dan kelompok 1. Kemudian kalian siapkan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada kelompok 1. Kalau ada saran silahkan apapun itu. Ya, di tengah hadir. Nah, kamu mengasih. Ya, tolong hadir lagi. Kasih. Ya. Oke, balik hasil kalian punya hasil ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat. Nah, begitulah. Oke, kelompok 1. Silahkan presentasinya dimulai. Ibu berikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Kalidupa. Dan ini anggota saya yang namanya Adi Subandekoran. Kami berasal dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu mulai dari gonorea. Gonorea adalah sebuah penyakit. Gonorea nama lainnya adalah kencing nanah. Penyebab terjadinya penyakit gonorea atau kencing nanah yaitu kurang menjaga kebersihan organ reproduksi, Ya. dan akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Oke, kemudian Yang kedua yaitu cara mencegah penyakit gonorea atau kencing nanah, yaitu harus menghindari kontak langsung dengan penderita atau tidak melakukan hubungan intim pada sistem reproduksi. oke, kemudian apa lagi? Kemudian penjelasan gonorea. Penyakit gonorea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhoeae. Namanya Rada-rada sulit. Nah, gejala penyakit ini ditandai dengan kencing yang berupa nanah atau keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit pada saat buang air kecil. Cara pencegahan penyakit kencing nanah ini harus menghindari kontak langsung dengan penderita atau tidak melakukan pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain yaitu: yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat seperti jeans. Yang terakhir, Rajin berolahraga dan banyak minum buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi. oke. Silakan. Ada lagi? yang terakhir, Ya.
kami silakan. Oke, kelompok 3 dan kelompok 2. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, kelompok 2 mungkin terlebih dahulu. Silakan Fatia. Upaya lain agar terhindar dari penyakit gonorea. Oke, upaya lain agar terhindar dari penyakit gonorea. Kalau kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan gejala-gejala penyakit gonorea. Oke, sebutkan gejala-gejala penyakit gonorea. Kami akan menjawab Ya, pertanyaan dari kelompok 2. oke. Upaya agar terhindar dari penyakit gonorea. Oke, kelompok 2 perhatikan upaya ya, silakan. Upaya agar terhindar dari penyakit gonorea adalah dengan menghindari kontak langsung dengan penderita dan menjaga diri dari pergaulan bebas serta menjaga kebersihan organ reproduksi. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah paham dan puas dengan jawaban? Oke. Kelompok 1, silakan pertanyaan dan kelompok 3 belum dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Gejala-gejala penyakit gonorea. Gejala penyakit gonorea adalah terasa sakit pada saat buang air kecil dan telurnya nanak pada saat kencing. Oke. Kelompok 3, bagaimana? Jelas? Oke. Teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3, silahkan presentasi ke depan, bawa hasil kalian. Ya, silahkan. Ke sini sedikit lagi. Ya, oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerja kami tentang sifilis atau raja singa. Yang pertama adalah penyebab penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan yang kedua adalah gejala penyakit sifilis. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya terdapat pada daerah sekitar kelamin. Ya. Okay. Dan yang terakhir adalah upaya pencegahan penyakit sifilis. Upaya pencegahan penyakit sifilis adalah menghindari pergaulan bebas dan menghindari kontak langsung antara luka kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita selaput lendir. Oke, silahkan kelompok ambil alih kelompok. Itulah yang kami kerjakan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dan kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 2 atau mungkin masukan apa saja silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Adakah persamaan penyakit sifilis dan gonorea? Adakah persamaan penyakit sifilis dan gonorea? Oke, kelompok 2 silakan. Ada pertanyaan? Suara agak besar biar dapat mendengar. Kenapa sifilis dari ibu hamil bisa menulari bayi yang sedang dikandungnya? Oh, mengapa sifilis yang diderita oleh ibunya ketika hamil bisa menulari bayinya? Oh iya, oke, pertanyaan yang sangat baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, silahkan kalau ingin menjawab pertanyaan, silahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 perhatikan. Persamaannya yaitu sama-sama menyerang sistem organ reproduksi manusia dan sama-sama disebabkan oleh bakteri walaupun jenis bakterinya beda. Oke, jadi sifilis dan gonorea itu sama-sama menyerang sistem organ reproduksi. Penyebabnya juga sama, yaitu bakteri tapi jenisnya beda. Oh ya, terima kasih. Lanjut kelompok 1 bagaimana? Sudah paham? Puas. Oke, good. Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3. Silahkan jawaban. Yang lain? Saya akan menjawab kelompok soal dari kelompok 2. Karena bakteri penyebab. Pertanyaannya apa tadi?
Mengapa? Mengapa sifilis dari ibu hamil bisa menular bayi yang sedang dikandungnya? Oke. Jawabannya karena bakteri penyebab sifilis yaitu Treponema pallidum Pallidum. masuk melalui darah lewat Plasenta. plasenta atau ari-ari bayi sehingga bayi tersebut dapat terkena sifilis juga. Oke, jadi bakteri itu dia masuk. Jadi kalau ibunya sudah ada sifilis, dia bakteri itu bisa masuk melalui darah lewat plasenta atau ari-ari. Oke, good. Bagaimana kelompok 2? Paham? Oke. Ya, Itulah presentasi kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan kembali berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 2. Waktu dan tempat, Ibu silakan untuk kelompok 2 presentasi. Silakan kelompok 2. Ya, ke sini dekat. Ya, gitu. Supaya kelihatan lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Akan dibantu oleh Katia. Ya, silahkan Katia. Penyebab penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh virus HIV. Virus ini menyerang sel darah putih tertentu, di mana sel darah putih berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh yang menangkal infeksi atau serangan penyakit pada tubuh. Ya, oke. Apabila virus HIV berserangan dalam sel darah putih dan merusakkannya, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah. Pada awalnya, orang yang terinfeksi HIV tampak seperti orang yang sehat dan memperlihatkan gejala tertentu. Infeksi ini dapat terjadi selama 5-7 tahun, tergantung dari hilangnya selera makan, tubuh terasa lemas, dan badan berkeringat berlebihan. Setelah itu tumbuh bercak, terjadi pembengkakan kelenjar Getah bening, ya. mengalami diare tersebut, meneru serta flu yang tidak sembuh-sembuh. Terus ini berlangsung 6 bulan sampai 2 tahun. Oke, kemudian Upaya pencegahan HIV/AIDS. 1. Melakukan hubungan seksual yang aman. 2. Menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. 3. Menghindari penggunaan jarum suntik bersama. 4. Melakukan sunat untuk pria. 5. Menghindari penggunaan obat-obatan tersebut. Oke, good. Ada lagi? Oke. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Apakah penyakit HIV/AIDS dapat ditularkan lewat udara? Apakah penyakit HIV/AIDS dapat ditularkan lewat udara? Oke, kelompok lain mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 3. Ada pertanyaan? Apa kaitan antara penyakit penggunaan narkoba dan penyakit HIV atau AIDS? Apa kaitan antara penggunaan narkoba dengan penyakit HIV atau AIDS ini? Oke, kelompok 3. Kelompok 2. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke. Pertanyaannya yaitu, apakah virus AIDS dapat menular lewat udara? Ya. Jawabannya, penyakit HIV tidak dapat tertular lewat udara. Penularan HIV biasanya lewat kontak seksual, jarum suntik yang tidak steril, dan dari ibu ke anak yang penderita AIDS. Oke. Selanjutnya, Bagaimana kelompok 1? Puas dengan jawaban kelompok 2. Jadi penularan HIV itu tidak bisa lewat udara. Oke.
Ya, jadi hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik tidak steril, dan lain-lain. Oke, kelompok 3 punya pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, apa kaitan antara penggunaan narkoba dan AIDS? Ya, penggunaan narkoba sama AIDS punya hubungan bagaimana? Jawabannya ada, narkoba sangat berkaitan. Senyum-senyum, fokus. Ayo. Jawabannya ada, narkoba sangat berkaitan dengan AIDS karena salah satu. Ingatkan semua ibu ambil nilai toh. Jadi yang tidak tertib, yang fokus menyampaikan bagaimana itu ibu ambil nilai semua. Sudah? Jadi penyampaian presentasi, kalian punya jawaban itu ibu ambil nilai. Udah? Jadi ayo fokus. Udah? Oke, silakan. Pertanyaan dari kelompok 3 tadi? Jawabannya ada. Narkoba sangat berkaitan dengan AIDS karena salah satu cara penularan AIDS itu lewat jarum suntik. Oke. Contohnya jika salah satu terkena AIDS dan menggunakan narkoba suntik dan kemudian dipakai oleh temannya yang lain tanpa mengganti jarum suntik, maka dia akan terkena penyakit itu. Oke, bagaimana kelompok 3? Jelas? Jadi ada kaitan ya antara narkoba dengan HIV. Nanti ibu jelaskan lebih lanjut. Oke, silakan. Itu saja kami. Kami mohon maaf. Oke, apresiasi untuk kelompok 2, berikan aplaus. Oke, nah sekarang setelah selesai presentasi nih, sebelum lanjut ke fase berikutnya atau langkah yang berikutnya, ibu mau tanya dulu, kira-kira kesimpulan kalian untuk materi hari ini, kelompok yang bisa menyimpulkan yang mana? Oke, kelompok 1, kesimpulannya apa dari materi hari ini? Yaitu penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi terdiri atas HIV atau AIDS, Ya. terus sifilis, Ya, terus gonorea, terus keputihan, dan herpes genitalis. Oke, herpes genitalis. Ada lagi? Berikutnya penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV, yaitu sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Terus yang kedua, gonorea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya. Terus yang ketiga, herpes genitalis disebabkan virus herpes simplex tipe 2. Ya. Terus yang terakhir, keputihan disebabkan oleh jamur Chlamydia trachomatis dan Candida albicans. Oke, kesimpulan dari kelompok 1 sangat baik. Kelompok yang lain mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi? Kelompok 3 dulu lah. Silakan kelompok 3. Candy. Kesimpulannya, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi yaitu memanfaatkan waktu dengan baik dan menggunakan internet dengan bijak. Ya. Dengan menjaga pergaulan yang sehat, tidak menggunakan narkoba, menjaga kebersihan organ intim. Oke, ada lagi? Itu saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2, kesimpulannya apa yang dapat kalian ambil? Kita harus hidup sehat dan menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Kemudian kita harus menjaga dan melindungi diri dengan menjaga pergaulan yang sehat dan memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Oke, good. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah memberikan kesimpulan yang sangat baik hari ini. Ibu akan memberikan sedikit penguatan, karena tadi kan kalian sudah bahas fokusnya tentang HIV, tentang sifilis, dan gonorea. Jadi, kalian perhatikan, udah? Jadi, di kalian punya LKPD kan sudah ada kan? Di sini ada gambar penderita HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu belum ada obatnya, udah? Dia tertular melalui transfusi darah, pergaulan bebas, dan penggunaan narkotika. Jadi di HIV/AIDS ini sendiri disebabkan oleh virus, namanya Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia menyerang sistem imun. Udah, kita lanjut ke yang kedua, penyakit kedua yaitu gonorea. Tadi kalian sudah jelaskan lebih jelas
disebabkan oleh bakteri. Namanya ada itu apa namanya? Neisseria gonorrhoeae. Ya. Jadi atau nama lainnya apa? Kencing nanah. Jadi dia bisa ditularkan dari ibu kepada anak. Jadi nanti anak yang lahir itu dia punya mata kayak gitu, kayak buta seperti itu. Kemudian sifilis disebabkan juga oleh bakteri. Namanya bakteri Treponema pallidum. Udah, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian dia juga bisa ditularkan dari ibu ke anak melalui kontak seks. Kemudian kalian perhatikan dia ada nanti luka-luka atau timbul seperti ini. Udah, di badan, satu badan, di lidah. Udah. Bentuk bakterinya seperti itu, kayak spiral seperti itu. Kemudian, nah ini herpes genitalis. Jadi kalian perhatikan di sini, herpes genitalis ini dia disebabkan oleh virus sama seperti HIV. Udah? Kalau sifilis dan gonorrea disebabkan oleh bakteri, kalau herpes genitalis dan HIV disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu herpes simplex tipe 2. Dia punya bakteri bentuk seperti ini dan dia nanti kayak ada luka-luka kecil yang berair. Udah? Jadi dia punya gejala ini. Gatal-gatal, pedih, kemudian ada kemerahan di daerah sekitar kulit di bagian kelamin. Udah jadi kayak ada luka-luka melepuh yang kecil-kecil seperti itu. Udah, kemudian berikutnya ini yang paling banyak perempuan alami. Udah, yaitu keputihan. Jadi penyebabnya itu bisa jamur, bisa bakteri. Jadi kalau jamur itu namanya Candida albicans. Kemudian kalau yang bakterinya ada tadi yang di kalian punya bahan ajang toh. Kemudian kalian perhatikan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya keluar cairan berwarna putih kekuningan hingga keabuan dari bagian vagina. Kadang dia bersifat kental, berbau tidak sedap, dan menyebabkan rasa gatal di bagian vagina. Sekarang upaya untuk pencegahannya bagaimana? Kalau untuk keputihan tadi, kalian rajin atau gunakan celana yang berbahan katun. Rajin mengganti celana dalam. Setelah buang air kecil itu harus dibilas, kasih kering. Tidak boleh kayak selesai buang air kecil langsung pakai celana. Tidak boleh karena nanti menyebabkan lembab. Jamur suka hidup di tempat-tempat yang lembab. Kemudian memotong rambut di bagian organ reproduksi. Kemudian jangan, kalau kan biasanya kalian suka lihat iklan kan, yang resikti, sabun sirih atau apa itu, tidak boleh sebenarnya, jangan boleh pakai tapi tidak boleh sering. Karena itu merusak merusak bakteri-bakteri baik yang hidup di kalian punya daerah vagina. Untuk yang perempuan ya. Kemudian rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian berikutnya, nih, yang paling utama yaitu gunakan waktu luang kalian untuk kegiatan positif supaya apa? Kalian terhindar dari pergaulan bebas. Paham toh? Pergaulan bebas ada dia efek banyak toh, bisa bikin HIV, sifilis, gonorea, kan? Kemudian, nah ini yang Ibu sering mau kasih ingatkan untuk kalian, gunakan internet secara arif dan bijak. Kan biasanya kan kalau di internet walaupun kalian tidak ingin lihat yang tidak baik, tapi biasanya kan ada iklan-iklan yang tidak baik yang muncul, kan? Kalian Ibu harapkan dapat menggunakan internet secara bijak, gunakan untuk yang dapat mengimprove diri kalian. Udah? Yang bisa bikin kalian lebih baik. Kemudian yang berikutnya, tidak say no to narkoba, mengatakan tidak pada narkoba, pada alkohol, dan pada pergaulan bebas. Jadi kembali apa? Sayangi diri. Udah? Kesimpulan tadi sudah kalian sampaikan. Sekarang sebelum tes Ibu ingin merefleksi dulu. Kira-kira kalian senang tidak dengan pelajaran hari ini? Sudah. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Jadi tentang gonorea. Terus ada penyakit HIV, AIDS, dan sifilis. Kemudian ada keputihan, apa lagi? Ya. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Senang dengan proses pembelajaran hari ini? Senang? Oke, kalau senang alhamdulillah. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini?
Ayo, yang bisa kalian ambil dari materi hari ini? Ya, jauhi narkoba. Apa lagi? Ya, gunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Jangan ikuti pergaulan bebas. ya, jangan ikuti pergaulan bebas. Toh, jadi pergaulan yang sehat. Udah? Sekarang kalian ambil kalian punya gawai. Kemudian kita akan melakukan post test. Udah? Sudah? Ambil gawai kalian, kemudian scan barcode yang ada di depan. Udah? Ibu kasih waktu 2 menit, kalian mengerjakan soal post test. Udah? Buka. Kalau link ya apa-apa. Dua menit ya. Tulis nama. Oke, jangan lupa tulis nama. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit ya. Oke, 2 menit mengerjakan soal. Oke. Dua menit ya. Oke, selesai. Oke, sip. Sudah? Semuanya sudah, nanti Ibu periksa di form. Oke, kalian perhatikan. Ya, sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian, udah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk materi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, nanti akan Ibu kirimkan di WA. Udah, materinya tentang apa? Ibu ingin kalian baca supaya nanti ketika masuk kalian tidak bingung lagi materinya tentang apa. Sudah ada sedikit gambaran materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jelas? Jelas. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ketua kelas Sinta silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.
Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Ya. Istirahat bukan? Assalamualaikum Pak Prof. Ibu Ismi. Waalaikumsalam Bu Eka, iya Bu Eka. Iya. Sudah selesai ya. Selamat ya Bu Eka. Kita Terima Pak Prof. kasih Bu Ismi, Pak Iya, Prof. sama-sama Bu Eka. Pak Prof. Maaf tadi siswanya tidak sampai ini. Oh, sudah. Bisa Ya, terima dimaklumi. kasih. Iya. Untuk Ibu Haryanti Pak Prof 10:10. 20 menit lagi. 20 menit lagi baru Ibu Haryanti Pak Prof. Iya. Ya, makasih Terima kasih Pak Prof. Ibu Ya, Ismi, makasih saya banyak. izin live ya. Sama Bu Eka ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.